Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pengurus dan jamaah, ini adalah bentuk pembinaan saya sebagai penasihat bidang idarah, bidang tata kelola administrasi dan manajemen masjid. Ini beberapa hari yang lalu saya sudah mengawali dengan beberapa video. Ini kita awali lagi. Saat ini kita membahas tentang tugas. Kita awali dengan pengelolaan rekening bank untuk masjid. Jadi video ini selengkapnya nanti bagaimana mengelola rekening bank untuk masjid, dan nanti di video berikutnya akan kita bahas secara detail masalah buku kas, buku kas, bagaimana bentuknya, bagaimana pembukuannya, bagaimana pemeriksaannya, bagaimana kas opnimnya, dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan ikuti video ini dengan sesama, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dilakukan demi kebaikan pengelolaan tata kelola dan manajemen masjid. Sekian, terima kasih. Dana masjid adalah amanah umat. Jangan sampai tercemar syubhat dan fitnah. Masjid bukan milik pengurus, tapi milik umat. Saatnya rekening atas nama lembaga. Pengelolaan rekening bank untuk masjid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempercayakan kepada kita amanah untuk mengelola rumahnya, yaitu masjid. Amanah ini tidak hanya sebatas merawat bangunan fisik, tetapi juga mengelola keuangan masjid dengan jujur, profesional, dan transparan. Dalam hal keuangan, salah satu perkara penting yang harus diperhatikan oleh pengurus takmir adalah masalah rekening bank sebagai wadah penyimpanan dana umat. Menurut aturan negara dan prinsip akuntansi, rekening masjid seharusnya dibuka atas nama lembaga, yaitu takmir masjid atau masjid, bukan menggunakan rekening pribadi, bendahara atau ketua. Hal ini sesuai dengan prinsip entity concept dalam akuntansi yang mengajarkan bahwa harta lembaga harus dipisahkan dari hak pribadi pengurus. Dengan rekening atas nama lembaga, maka setiap pemasukan dan pengeluaran lebih mudah diaudit, dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari pencampuran dengan harta pribadi. Syariat Islam juga menekankan hal yang sama. Harta masjid adalah amanah jamaah, bukan milik individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para ulama juga menegaskan pentingnya keterpisahan harta pribadi dan harta umat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu bentuk khianat adalah mencampur-adukan harta amanah dengan harta pribadi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Al-Zakah menegaskan bahwa setiap dana umat harus dikelola dengan transparansi penuh agar terhindar dari syubhat dan fitnah. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juga menekankan bahwa siapa saja yang diberi amanah untuk mengurus harta umat, menjaganya sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri, bahkan lebih hati-hati, karena di dalamnya terdapat hak orang banyak. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa wali atau pengurus wakaf, termasuk masjid, tidak boleh mempergunakan harta wakaf seperti harta pribadinya, karena itu termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Karena itu, penggunaan rekening pribadi sangat rawan menimbulkan syubhat, fitnah, serta kerancuan antara harta jamaah dengan harta pribadi. Praktik terbaik adalah membuka rekening bank atas nama takmir masjid atau masjid, dengan sistem tanda tangan ganda, misalnya ketua dan bendahara, serta melaporkan secara berkala saldo dan transaksi kepada jamaah. Menggunakan bank syariah juga lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Penutup dan harapan. Pengurus masjid hendaknya senantiasa berusaha melakukan yang terbaik dalam mengelola amanah umat ini, dengan mengikuti aturan syariah yang menekan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, serta mematuhi aturan negara yang mengatur tata kelola keuangan. Insya Allah pengelolaan masjid akan lebih berkah, terhindar dari fitnah, dan memberikan rasa aman bagi jamaah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keikhlasan kita, melapangkan rezeki, dan menjadikan pengurus masjid sebagai hamba-hambanya yang amanah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.